Nabi kalian cabul katanya, itu benar atau tidak? Coba tunjukkan dalilnya di mana Nabi Muhammad cabul. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yang disebut cabul itu yang pernah telanjang di depan umum, itu cabul. Yesus pernah ditelanjangin, bahkan sampai hari ini orang Kristen penuh dengan penghinaan terhadap Yesus, membuat patungnya dengan cabul. Itu fitnah yang muncul belakangan. Sejak kapan Nabi Muhammad cabul? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau itu terjadi, maka Jazirah Arab tidak akan mungkin percaya kepada beliau, orang terpercaya dan orang suci tersebut. Itu cuman kemudian hembusan penyesat-penyesat di luar Islam di zaman sekarang ini. Orang Arab pembenci-pembencinya tidak pernah kemudian menghembuskan adanya fitnah seperti itu kepada beliau. Cari literasi, tidak akan pernah Anda temukan itu. Itu hanya pandangan orientasi barat untuk supaya menutup kupingnya orang-orang yang telah disesatkan agar tidak mendengarkan Islam, agar mereka tidak masuk Islam. Karena iblis tidak mungkin membiarkan orang-orang yang sudah terlanjur dalam pelukannya keluar dan menuju kepada Islam. Maka segala macam tete bengek yang bisa mereka fitnahkan kepada Rasulullah, itulah yang didengarkan oleh mereka yang minim literasi, yang awam, tidak mengerti tentang Islam. Di mana Nabi Muhammad itu cabul? Tidak pernah. Tapi dengar kabar itu ya, Nabi Muhammad itu katanya kawin berapa kali gitu. Loh, Yesus itu berasal dari istri keempatnya Yakub loh. Daud memiliki istri 600, ada 100. Dan Yesus berasal dari keturunan hasil ya maaf sekata ya, kalau di dalam Bible itu jelas itu. Yesus berasal dari keturunan poligami. Kakeknya Salomo, istrinya 1000 cahayu. Nabi Muhammad SAW datang bukan memperbanyak istri. Nabi Muhammad SAW datang mengurangi istri. Yang tadinya ratusan, yang tadinya tidak terhingga, ketika dia datang, konsepnya kemudian dibatasin. Bagi umatnya cukup 1 saja. Di dalam kitab kalian, di dalam kitab Taurat pun, atau kitab Perjanjian Lama, dan bahkan di Bible Perjanjian Baru, tidak ada cukup 1 istri, dalilnya nggak ada. Bahkan Anda kalau lihat di dalam Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30, apa kata Yesus? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan mendapat berkali lipat di dunia ini sekarang juga. Kenapa kalian tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan? Bahwa bisa berkali lipat istri. Kenapa? Karena kalian terlalu serakah dengan harta dunia. Kalian tidak mau menikah wanita lain. Kalian tidak mau berbagi dengan wanita lain. Kalian lebih suka 1 istri, tapi kondom penuh di dompet. Itu yang kalian mau. Makanya saya katakan, agama yang melarang poligami itu adalah agama yang secara tidak langsung melegalkan persinahan. Itu pasti, itu pasti. Pasti, saya pastikan. Makanya di dalam kitab, makanya dalam agama kalian itu bukan hanya sekedar zina dengan seorang lawan jenis. Bahkan saking bosannya dengan lawan jenisnya, dilegalkan juga sejenisnya. Makanya saya katakan, agama yang membenci poligami, membenci yang halal, karena poligami itu kan halal tuh. Misalnya nih, Bang Suma nikah, punya istri 1. Kemudian saya suka kepada seorang wanita lain, dan wanita itu juga suka sama saya. Karena saya takut berzina, saya menikah 2 istri saya, tapi halal. Tapi kalau orang Kristen, 1 istri setiap kali kalau di rumah. Wah, pokoknya kalau pulang ke rumah pura-pura lunglai. Aduh, mah capek apa? Capek naik kuda-kudaan barusan. Pura-pura capek kerja. 1 istri keluar dari rumah, suka sama seorang wanita yang bukan istrinya. Wanita itu juga suka sama dia. Apa yang kemudian mereka lakukan?
Apa yang kira-kira mereka lakukan? Mau kawin, mau nikah, tak boleh, cuma satu katanya. Lalu apa yang mereka lakukan? Tanya pendeta Joshua Teu, tanya pendeta Sarah. Apa yang mereka lakukan? Tanya Saifuddin Ibrahim. Apa yang mereka lakukan? Tanya pendeta-pendeta kalian. Apa yang mereka lakukan? Saking stresnya, mereka bikin Bible yang khusus untuk 3 huruf itu. Coba. Jadi agama yang membenci poligami itu adalah agama yang secara tidak langsung melegalkan persinahan. Jangan munafik deh. Jangan munafik. Kalau kami di Islam, kami suka kepada wanita lain, kami mampu adil, kami boleh menikah, halal. Tapi kalau di kalian, tidak boleh menikah lagi, cukup satu. Apa yang kalian lakukan? Kira-kira? Hehehe, cuman pandang-pandangan. Hehehe, cuman lirik-lirikan. Hehehe. Tak mungkin, mustahile. Mustahile. Ya ikhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kores terpanggil untuk naik gitu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Ures. Iya, terpanggil untuk naik karena tadi ada yang menghujat gitu. Karena kalau udah menghujat, itu lampu hijau buat Kores membongkar aib agamanya, Tuhannya, berhalanya, dan seluruh yang ada dalam imannya. Itu udah lampu hijau untuk dibongkar-bongkar. Contoh begini kawan-kawan yang menghujat Islam. Jikalau memang benar Nabi kami yang cabul, kenapa konsumsi film porno terbanyak di dunia adalah negara-negara mayoritas agama Kristen? Kenapa bisa begitu? Lalu kenapa penyakit 3 huruf dan juga gay itu muncul di agama-agama yang menjadi negara yang dimana agama ini mayoritasnya Kristen? Kenapa bisa begitu? Coba dipikirkan kembali oleh kalian, baca kitab suci kalian baik-baik. Siapa sebenarnya yang junjungannya dan juga Tuhannya kalau berbicara tentang iman selalu ke kawin atau zina gitu. Menyembah Tuhan yang benar disebut kawin, menyembah Tuhan yang salah disebut zina gitu. Kenapa beribadah kepada Tuhan disejajarkan dengan kawin dan zina? Coba dipikir ke sana gitu loh. Jadi jangan kalian menghujat kalau nanti berbalik kepada Tuhannya kalian sendiri. Ingat, di dalam Islam Allah berfirman di surah Asy-Syu'ara ayat 94 sampai 96, semua berhala-berhala yang kalian sembah itu akan jatuh ke dalam neraka dan bertengkar berkelahi bersama kalian sendiri. Sehingga nanti kami umat muslim ketika mendatangi neraka, kami akan melihat encos pukul-pukulan sama Christian Princess dan Alda. Itu yang akan kami lihat. Kenapa bisa begitu? Karena sudah terbukti di dunianya saja bejat. Suka ngerusuh ke agama orang, dibalikin marah-marah. Mereka lupa hukum tabur tuai di dalam iman mereka sendiri. Gitu. Lu menghujat, lu menabur. Dan ketika kami mengkonter, itulah tuayannya buat kalian. Dan ketika lu menuai, lu kira lu yang akan merasakan tuayannya? Enggak, my bre. Yang akan merasakan tuayannya, wahai para penghujat Islam, itu nanti anak-anak lu sendiri. Ketika nanti anak-anak lu, wahai para penghujat Islam, pulang sekolah, mereka menangis karena tahu bahwa ternyata surganya mereka mengawini Tuhannya sendiri. Itu yang terjadi. Jadi jangan mulai. Mumpung masih ada waktu, jangan mulai. Kalau sampai satu Indonesia tahu kelakuan kalian gimana di medsos, mau lari kemana kalian? Ke sorga. Sorganya udah anyut. Iya, abad pertama kelihatan sama orang-orang. Sekarang kemana sorganya? Udah anyut. Mau lari kemana kalian? Gitu loh, ya.
Jadi baik-baiklah kalau hidup di sini, jangan menghujat gitu loh. Karena kalau di counter balik kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Mau apa kalian? Mau mana kalian? Mau ngelawan nggak bisa. Dari zaman Tuhan kalian turun ke bumi sampai ke penyembah-penyembah yang generasi pertama sampai ke kalian di 2025 itu kabur, selalu kabur gitu loh. Nggak pernah bisa melawan. Iman kok ngajarin kabur? Ya toleransi lah, kita mengerti. Cuman gitu. Kalau udah tahu dari Tuhannya sendiri cuma bisa kabur, ya jangan mulai gitu. Ini kami muslim, pantang buat kami mundur. Kalian beri arenanya, kami sambut. Gitu my bre. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.